South Africa's leadership in steering the G20 through a challenging year. This is a historic G20 summit. Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Di tengah sorotan dunia yang tertuju pada G20 Johannesburg, forum yang biasanya dipenuhi gebiar diplomasi para kepala negara, justru kejutan datang dari sosok yang sama ini kerap diremehkan. Gibran Raka Buming Raka yang dulu diprediksi akan keteteran dalam debat Pilpres, kini berdiri percaya diri di panggung internasional pertamanya. Dengan bahasa Inggris yang lancar dan tubuh yang tenang, ia berbaur bersama para pemimpin dunia tanpa rasa canggung sedikit pun. Yang menarik, momentum yang mestinya menjadi ajang politikus kawakan justru berubah menjadi panggung pembuktian seorang pendatang baru. Dan dari seluruh pidatonya, ada satu bagian yang membuat suasana ruangan tiba-tiba menegang. Sebuah ironi yang membuat banyak delegasi menghentikan bisikan mereka. Detail itu akan kita bongkar sebentar lagi dalam pembahasan hal yang jadi sorotan di KTT G20 Johannesburg. Indonesia commends South Africa's leadership in advancing energy, water, and food security. KTT G20 Johannesburg 2025 yang digelar pada 22 hingga 23 November di NASRAC, Afrika Selatan, berlangsung dalam atmosfer geopolitik yang syarat ketidakpastian. Mengusung tema Solidarity, Equality, Sustainability, pertemuan ini mempertemukan tokoh-tokoh penting dunia. Presiden Brasil Lula da Silva, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Wakil Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang hadir mewakili Presiden Prabowo. Namun daftar kehadiran tahun ini menyimpan anomali besar. 7 dari 19 anggota G20 tidak mengirimkan kepala negara, termasuk Amerika Serikat. Presiden Donald Trump memilih memboikot pertemuan tersebut, memicu perdebatan soal masa depan dan relevansi G20 sebagai forum global. Di balik gonjang-ganjing itu, Afrika Selatan memanfaatkan presidensinya untuk memperkuat suara Global South. Meneruskan tongkat estafet dari Indonesia tahun 2022, India 2023, dan Brasil 2024. Prioritas yang diangkat mencerminkan tuntutan negara berkembang, memperkuat ketahanan bencana, meringankan beban utang negara berpendapatan rendah, mendanai transisi energi yang adil, serta memanfaatkan potensi critical minerals sebagai pendorong pertumbuhan inklusif. Dan meskipun dibayangi boykot, pertemuan ini tetap menghasilkan kesepakatan penting yang menegaskan satu sinyal besar. Pusat gravitasi ekonomi global semakin bergeser ke selatan. While Africa has 600 million people who have no access to electricity. Di tengah hiruk-pikuk KTT yang dipenuhi simbol-simbol geopolitik dan absennya sejumlah pemimpin utama, perhatian justru berbelok menuju satu figur yang muncul tanpa banyak ekspektasi sebelumnya. Kemunculan Perdana Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di panggung G20 Johannesburg menjadi salah satu kejutan diplomatik paling mencolok tahun ini. Untuk pertama kalinya berdiri mewakili Indonesia di hadapan para tokoh dunia, Gibran bukan sekedar menggantikan Presiden Prabowo. Ia menjadikan momentum ini sebagai ruang untuk menampilkan Indonesia yang percaya diri, komunikatif, dan sigap membaca isu global. Sejak sesi pembuka, Gibran terlihat cepat menemukan ritme diplomatiknya. Di sela rangkaian acara, ia disambut hangat oleh Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Sebuah pelukan singkat yang menyebar cepat di media internasional karena menggambarkan kedekatan yang tak dibuat-buat. Ketika Lula menanyakan kabar Presiden Prabowo, Gibran menjawab dengan bahasa Inggris yang mulus. Interaksi kecil yang segera dipandang sebagai simbol peralihan generasi dalam diplomasi Indonesia. Momen menarik lainnya berlangsung saat Gibran berbincang santai dengan Presiden Finlandia, Alexander Stubb, dan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni. Adegan ketika Meloni tiba-tiba ikut bergabung dan membuat keduanya tertawa mencairkan suasana forum yang biasanya kaku. Yang tak kalah disorot adalah ketika Gibran berdiskusi cukup intens dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takahashi, lengkap dengan gestur tangan yang hidup, seolah keduanya tengah membahas agenda strategis yang mendalam. Puncaknya terjadi saat sesi foto bersama. Ketika Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuruni panggung, Gibran spontan menggandeng tangannya untuk membantu. Gestur sederhana tapi penuh empati itu langsung viral, menjadi bukti bahwa kesan diplomatik sering lahir dari tindakan kecil yang tulus. Pidato Gibran di 3 sesi utama KTT menjadi babak pembuktian tersendiri. Dibawakan sepenuhnya dalam bahasa Inggris, penyampaian itu langsung meluas di media sosial Indonesia dan memancing respon positif. Banyak netizen menilai Gibran tampil jauh lebih tertata, percaya diri, dan rapi dibanding bayangan publik sebelumnya.
Cara ini menghubungkan isu global dengan realitas Indonesia dinilai jernih tanpa terkesan menggurui. Bagi sebagian orang, inilah titik balik narasi setelah sekian lama Gibran sering diremehkan, baik di panggung nasional maupun selama masa kampanyenya. Gibran membuka sesi dan menyampaikan salam Presiden Prabowo kepada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Ia menyoroti kebutuhan mendesak akan pertumbuhan global yang lebih merata dan inklusif. Di bagian ini, Gibran menekankan betapa negara berkembang sering terkendala pembiayaan dan menyerukan akses pendanaan yang jauh lebih mudah, konsisten, dan adil. Ia menegaskan pentingnya restrukturisasi utang, skema blended finance, dan mekanisme transisi hijau, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai suara utama negara-negara selatan. Pada forum bertema A Resilient World, Gibran membawa pengalaman Indonesia sebagai salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Lebih dari 3.000 kejadian setiap tahun. Ia menyoroti ketahanan energi, air, dan pangan sebagai fondasi yang tidak bisa ditawar untuk pembangunan jangka panjang. Gibran juga mengangkat program makan bergizi gratis sebagai contoh kebijakan yang menyentuh petani, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas manusia. Sebuah program domestik yang ia ubah menjadi pesan pembangunan yang relevan secara global. Ia kemudian menjelaskan pendekatan Indonesia yang menggabungkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pelindungan ekologi. Pendekatan tersebut mendapat apresiasi dari sejumlah delegasi karena dianggap tidak hanya bersifat normatif, tetapi lahir dari pengalaman negara berkembang yang berhadapan langsung dengan resiko-resiko nyata. Salah satu momen pidato yang paling mencuri sorotan terjadi saat Gibran mengangkat QRIS sebagai contoh nyata inovasi digital berbiaya rendah. Ia memaparkan bagaimana sistem pembayaran ini mampu merangkul pelaku UMKM, memperkuat ekonomi hijau, dan memperlebar akses keuangan secara merata. Potongan pidatonya beredar luas di media sosial, dianggap banyak orang sebagai sentuhan Indonesia yang paling menonjol sepanjang KTT. Di antara pernyataannya yang mengundang respon positif, Gibran menegaskan bahwa setiap negara harus bebas menentukan jalur pembangunan yang sesuai kebutuhan masing-masing. Ia menolak konsep pembangunan seragam dan menekankan bahwa kolaborasi global mestinya memberi ruang, bukan memaksakan arah. Ucapan tersebut langsung disambut tepuk tangan dan menjadi kutipan yang paling banyak diangkat dalam pemberitaan. Di luar panggung utama, Gibran juga mengikuti diskusi mengenai kerja layak serta tata kelola kecerdasan buatan. Dua isu yang bersinggungan langsung dengan transformasi ekonomi Indonesia. Pada forum Mikta Leaders Gathering, ia menyoroti pentingnya mineral strategis bagi Indonesia, menghubungkannya dengan transisi energi dunia dan posisi Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok baterai global. Kehadirannya di berbagai agenda sampingan menunjukkan satu hal, ia bukan sekedar hadir sebagai pelengkap, tetapi membawa gagasan yang jelas sekaligus memperkuat isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia dan kawasan. Yet today, its benefits remain highly unequal. Ketika sorotan terhadap debut internasional Gibran mulai mereda, atmosfer KTT G20 Johannesburg bergeser ke persoalan yang jauh lebih besar dan lebih panas. Forum yang seharusnya menjadi ruang dialog ekonomi global berubah menjadi cermin retaknya geopolitik dunia. Pertemuan G20 kali ini dibayangi oleh ketegangan mendalam antara Amerika Serikat dan Eropa terkait arah perang Ukraina. Kehadiran Donald Trump bukan sekedar absensi, tetapi simbol gesekan internal Barat yang makin sulit disembunyikan. Penolakan Washington untuk hadir dan manuver sepihak Amerika Serikat terhadap Ukraina yang bagi sebagian diplomat dianggap menguntungkan Rusia, menjadikan KTT ini arena tarik-menarik kepentingan yang tak lagi halus. Eropa merespon dan membuat forum tersendiri, menegaskan posisi Ukraina harus selalu dilibatkan dalam setiap keputusan tentang masa depannya. Langkah ini memperlihatkan betapa tidak solidnya aliansi Barat di tengah situasi yang semakin rumit. Di luar itu, kebuntuan pembahasan iklim pada COP30 di Brasil turut menambah beban, membuat atmosfer Johannesburg terasa makin berat. Di tengah ketegangan itu, kontribusi Indonesia justru tampil stabil dan solutif. Kebijakan-kebijakan yang dibawa ke forum, mulai dari kerjasama bebas visa Indonesia-Afrika Selatan, QRIS lintas negara, hingga program makan bergizi gratis, dipandang sebagai contoh nyata solusi murah dan inklusif yang bisa diadaptasi negara-negara berkembang. Jejak presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 pun kembali terasa. Seruan mengenai pentingnya suara Global South, tuntutan atas pembiayaan global yang lebih setara, hingga gagasan inklusivitas ekonomi kini diteruskan Afrika Selatan sebagai tuan rumah. Melalui debutnya, Gibran ikut memperkuat kesinambungan itu dengan menegaskan urgensi pendanaan yang adil, ketahanan pangan, serta perlunya G20 membahas ekonomi digital dan teknologi finansial.
Secara keseluruhan, deklarasi akhir G20 membawa sejumlah keputusan strategis, mulai dari perhatian terhadap pasokan mineral kritis, komitmen menjaga perdamaian sesuai piagam PBB, dorongan reformasi sistem keuangan global, hingga keringanan utang negara berpendapatan rendah dan pendanaan iklim bernilai triliunan. Meski tidak menyinggung penghentian bahan bakar fosil, dokumen tersebut tetap mencerminkan arah transisi energi yang makin kuat. Bagi Indonesia, hasil ini menegaskan perannya sebagai penggerak utama negara-negara berkembang. Di panggung internasional perdananya, Gibran berhasil membawa pesan yang sejalan dengan arah besar diplomasi Indonesia. Memperjuangkan tataran global yang lebih adil, memperkokoh posisi Global South, yang memastikan pertumbuhan ekonomi dunia bukan hanya cepat, tetapi juga inklusif. Momentum kebangkitan negara-negara berkembang sebagai pemain kunci ekonomi global terasa semakin nyata.